Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha sekolahnya para juara. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk pembelajaran PAI kali ini kelas 4 ya, kita akan membahas kisi-kisi soal PTS Pendidikan Agama Islam. Kalian yang di rumah juga bisa membuka kisi-kisinya yang PAI ya, mapel PAI. Kita bahas bareng-bareng ya. Dari yang nomor 1. Nomor 1 muatan pelajaran mari belajar surat Al-Fil. Ini pada bab pertama ya, atau bab 6 surat Al-Fil ya. Kompetensi dasar 3.1 memahami Quran surat Al-Fil dengan baik dan benar. Materinya memahami bacaan, arti, dan kandungan surat Al-Fil. Nah, mulai dari indikator soal. Kisi-kisinya yaitu yang nomor 1, peserta didik dapat menunjukkan arti kata Al-Fil ya. Jadi pada nomor 1, ini bentuk soalnya pilgan, itu kalian yaitu menunjukkan arti kata Al-Fil ya. Al-Fil itu artinya gajah ya. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan arti dari lafadz bi ashabil fil. Bi ashabil fil itu artinya pasukan bergajah ya. Peserta didik dapat menentukan jumlah ayat surat Al-Fil. Jumlah ayat surat Al-Fil itu ada 5 ayat ya. Peserta didik dapat menentukan urutan surat Al-Fil dalam Al-Qur'an ya. Surat Al-Fil dalam Al-Quran itu menempati urutan surat yang ke-105 ya. Kemudian peserta didik dapat mentransliterasi ayat keempat dari surat Al-Fil dengan salinan huruf Al-Quran yang benar. Jadi di situ nanti ada pilihan ayat keempat dengan bahasa Indonesia ya, tulisan bahasa Indonesianya. Kemudian kalian bisa menunjukkan tulisan Arabnya yang ayat ke-4-nya ya, dari tarmihim bihijaratin min sijil. Itu tulisan Arab yang benarnya gimana, nanti kalian milih ya. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik dapat menuliskan arti dari lafal ababil. Ababil itu artinya burung ababil ya. Lanjut, jadi selanjutnya peserta didik dapat menunjukkan manfaat mempelajari surat Al-Fil ya. Jadi kita dapat memetik manfaatnya dari surat Al-Fil ya. Nah, dari surat Al-Fil itu mengajarkan kepada kita bahwa sebagai hamba Allah kita tidak boleh bersikap sombong ya. Itu salah satu manfaatnya. Lanjut lagi, peserta didik dapat melengkapi ayat ketiga Quran surat Al-Fil. Jadi di situ nanti ada soalnya ayat ketiga surat Al-Fil, kalian melengkapinya. Ya, surat Al-Fil ayat ketiga kan bunyinya wa arsala alaihim tayran ababil. Itu bunyi surat Al-Fil ayat ketiga ya. Lanjut lagi, peserta didik dapat menentukan pengutus yang menyerang pasukan gajah ya. Jadi kalian dapat menentukan siapa yang mengutus atau menyerang pasukan bergajah, yaitu burung ababil ya. Burung ababil yang membawa batu panas dari neraka. Peserta didik dapat menunjukkan bagaimana kondisi pasukan bergajah setelah terkena batu panas ya. Jadi kondisinya pasukan bergajah setelah dilempari batu panas oleh burung ababil yaitu seperti daun-daun yang dimakan ulat ya. Lanjut lagi, peserta didik dapat menunjukkan arti lafadz Al-Fil ya. Di situ ada tulisan Arab Al-Fil, artinya gajah. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan arti dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah ya. Jadi arti beriman kepada malaikat-malaikat Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menciptakan para malaikatnya. Lanjut lagi, peserta didik dapat menentukan rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Peserta didik dapat menentukan nama lain dari malaikat Malik ya.
Nama lain dari malaikat Malik yaitu malaikat Zabaniyah ya. Peserta didik dapat menentukan nama malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Malaikat yang bertugas menjaga pintu surga yaitu malaikat Ridwan. Nah, peserta didik dapat menerapkan perbuatan baik yang akan diawasi oleh malaikat. Jadi ketika kita berbuat baik atau beramal soleh, maka kita akan diawasi oleh malaikat Raqib ya. Karena malaikat Raqib itu tugasnya mencatat amal baik manusia. Lanjut lagi, peserta didik dapat menuliskan asal terciptanya malaikat ya. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, lanjut. Peserta didik dapat menuliskan jumlah malaikat yang wajib kita imani ya. Wajib kita imani itu jumlahnya ada 10 ya. Itu malaikat yang wajib kita ketahui. Peserta didik dapat menuliskan tugas malaikat atid ya. Tugas malaikat atid yaitu mencatat amal buruk manusia. Peserta didik dapat menuliskan salah satu hikmah kepada malaikat ya. Jadi salah satu manfaat beriman kepada malaikat yaitu kita harus banyak mengingat kematian ya. Peserta didik dapat menentukan makhluk yang selalu taat kepada Allah SWT. Nah, makhluk yang selalu taat kepada Allah yaitu malaikat ya. Peserta didik dapat mencerminkan sikap beriman kepada malaikat Allah ya. Ini mencerminkan sikap beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah ya. Yaitu kita harus selalu mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar ya, mengerjakan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Itu salah satu sikap kita beriman kepada malaikat Allah. Peserta didik dapat menerapkan perilaku beriman kepada malaikat Allah. Ini perilaku beriman kepada malaikat Allah. Contohnya misalnya kita gemar bersedekah ya. Itu salah satu perilaku beriman kepada malaikat. Peserta didik dapat menyebutkan nama lain dari rendah hati. Nama lain dari rendah hati yaitu tawaduk ya. Selanjutnya peserta didik dapat menunjukkan salah satu sikap rendah hati. Salah satu sikap rendah hati yaitu kita selalu bersikap sederhana ya, tidak boleh sombong kepada teman atau yang lainnya ya. Peserta didik dapat menunjukkan lawan kata dari sikap hemat. Lawan kata dari sikap hemat yaitu boros ya. Peserta didik dapat menunjukkan salah satu sifat terpuji yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan ya. Sifat terpuji untuk menambah ilmu pengetahuan yaitu kita harus selalu membaca ya, dan gemar membaca. Itu ya salah satu sifat terpuji untuk menambah ilmu pengetahuan. Peserta didik dapat menunjukkan arti Quran surat Al-Alaq ayat pertama ya. Al-Alaq ayat pertama itu bunyinya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Kalian disuruh mengartikan ya. Artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan ya. Peserta didik dapat menyebutkan salah satu contoh perilaku hemat. Salah satu contoh perilaku hemat yaitu suka menabung ya. Peserta didik dapat menunjukkan salah satu manfaat sikap pantang menyerah ya. Manfaat sikap pantang menyerah itu dia itu akan selalu bersabar ya apabila mendapat kesulitannya. Peserta didik dapat menunjukkan pesan yang terdapat dalam surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6 ya. Surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6 itu kan bunyinya fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra itu bunyinya ya. Jadi pesan yang terdapat dalam surat itu yaitu dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan ya. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan salah satu sikap yang bukan diajarkan dalam agama Islam, yaitu mudah menyerah ya. Nah tadi itu kisi-kisi soal PTS yang dapat Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerjakan ya, dan jangan lupa belajar dengan rajin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.